Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kamila Hafsah, NPM 1814231032. Di sini saya akan menjelaskan pengeringan pada bahan hasil pertanian. Bahan hasil pertanian memiliki sifat yang mudah rusak. Kenapa? Karena bahan hasil pertanian mengandung kadar air, yang kadar air tersebut apabila masih tersimpan dan tidak dihilangkan, maka akan dapat mempengaruhi kondisi fisik bahan pangan. Maka, pengeringan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menekan kandungan air pada bahan pangan, sehingga daya simpan pangan tersebut dapat meningkat lebih lama. Proses pengeringan dilakukan sampai pada kadar air seimbang dengan keadaan udara atmosfer normal atau pada batas tertentu, sehingga aman disimpan dan tetap memiliki mutu yang baik sampai ke tahap proses pengolahan berikutnya. Apa itu pengeringan? Pengeringan adalah proses pengeluaran air atau pemisahan air dalam jumlah yang relatif kecil dari bahan menggunakan energi panas. Hasil dari proses pengeringan adalah bahan kering yang mempunyai kadar air yang setara dengan kadar air keseimbangan udara normal atau setara dengan nilai aktivitas air yang aman dari kerusakan mikrobiologis, enzimatis, dan kimiawi. Tujuan proses pengeringan yaitu ada 5. Yang pertama ada metode pengawatan bahan hasil pertanian. Yang kedua memperpanjang daya simpan. Yang ketiga mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan. Yang keempat mengurangi berat dan volume. Dan yang kelima produk lebih mudah digunakan. Prinsip dasar pengeringan. Prinsipnya menyangkut proses pindah panas dan pindah massa yang terjadi secara bersamaan atau simultan. Pertama-tama, panas harus ditransfer dari medium pemanas ke bahan. Selanjutnya, setelah terjadi penguapan air, uap air yang terbentuk harus dipindahkan melalui struktur bahan ke medium sekitarnya. Proses ini akan menyangkut aliran fluida, di mana cairan harus ditransfer melalui struktur bahan selama proses pengeringan berlangsung. Jadi panas harus disediakan untuk menguapkan air, dan air harus mendiskusi melalui berbagai macam tahanan agar supaya dapat lepas dari bahan dan berbentuk air yang bebas. Proses ini berlangsung sampai air yang terikat saja yang tinggal di dalam bahan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis proses pengeringan, yang dimana ada 3. Yang pertama pengeringan hampa udara, yang dimana pengeringan hampa udara merupakan operasi transfer massa di mana kelembapan hadir dalam suatu zat, biasanya padatan basah, dihilangkan dengan cara menciptakan ruang hampa udara. Yang kedua ada pengeringan pembukuan, yang dimana pengeringan pembukuan merupakan proses pengeringan yang umum digunakan untuk mengeringkan bahan pangan maupun non-pangan yang bersifat rapuh atau menjadikan bahan lebih mudah ditransportasikan. Yang ketiga ada pengeringan udara, yang dimana pengeringan udara adalah merupakan pengeringan yang dimana uap air dipindahkan ke udara. Selanjutnya ada kebutuhan panas untuk melakukan penguapan, yaitu ada 2, yaitu ada panas laten dan panas sensibel. Panas laten merupakan panas yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari padat ke cair, cair ke gas, dan seterusnya tanpa mengubah suhu benda tersebut. Sedangkan panas sensibel adalah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Selanjutnya ada kadar air. Kadar air merupakan sejumlah air yang terkandung dalam suatu bahan. Dalam bahan pangan ada perbedaan berat bahan sebelum dan sesudah. Berat basah atau wet basis bisa dikatakan juga berat bahan sebelum, yaitu perbandingan antara berat air yang ada dalam bahan dengan berat total bahan. Sedangkan berat kering atau dry basis bisa dikatakan berat bahan sesudah, yaitu perbandingan antara berat air yang ada dalam bahan dengan berat padatan yang ada dalam bahan. Selanjutnya ada aktivitas air, yang dimana aktivitas air merupakan salah satu parameter hidratasi yang sering diartikan sebagai jumlah air bebas dalam bahan pangan.
yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Wirnarno, tahun 1984, kandungan air pada bahan hasil pertanian akan berpengaruh terhadap daya tahan bahan tersebut dari serangan mikroorganisme. Oleh karena itu, untuk mencegah pertumbuhan mikroba, aktivitas air pada bahan harus diatur. Istilah dari aktivitas air digunakan untuk menjabarkan air yang terikat atau air bebas dalam satu sistem yang dapat menunjang reaksi biologis dan kimiawi. Selanjutnya, kelembapan relatif dan kelembapan mutlak. Kelembapan relatif atau kelembapan nisbi didefinisikan sebagai perbandingan antara tekanan parsial uap air yang ada di udara dengan tekanan uap jenuh pada suhu yang sama. Kelembapan pada suhu tertentu, bahan tidak akan kehilangan air atau pindah ke udara, atau tidak akan mengambil uap dari udara. Sedangkan kelembapan mutlak yaitu didefinisikan sebagai besaran yang digunakan untuk menentukan jumlah air di udara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju pengeringan, yaitu ada 6. Yang pertama adalah luas permukaan, yang dimana semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju pengeringan. Yang kedua ada suhu, yang dimana semakin besar perbedaan suhu pada suatu bahan, maka semakin cepat laju pengeringan. Yang ketiga ada kecepatan udara, yang dimana semakin tinggi kecepatan udara, maka semakin meningkatkan proses laju pengeringan. Yang keempat ada kelembapan udara, yang dimana semakin lembabnya udara, maka semakin lama laju pengeringan. Yang kelima ada tekanan, yang dimana semakin tinggi tekanan, maka semakin cepat pula laju pengeringan. Yang keenam ada waktu, semakin lama waktu pengeringan, maka semakin rusak kandungan pada bahan hasil pertanian. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus pada pengeringan ini salah satunya yaitu industri keripik singkong yang menggunakan pengering tiperak, dan dimana pengering tiperak dianalisis menggunakan data primer, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk kerja pengering tiperak ini. Selama proses pengeringan, tidak hanya perpindahan panas yang terjadi, tetapi juga adanya penambahan uap air ke udara. Penambahan uap air dari bahan ke udara ini disebabkan oleh perbedaan tekanan uap, di mana proses pengeringan terjadi dengan cara penguapan air. Cara ini dilakukan dengan menurunkan kelembapan nisbi udara melalui aliran udara panas atau udara bertekanan, sehingga tekanan uap air bahan lebih besar dari tekanan uap air udara. Pada proses pengeringan ini menggunakan sistem batch drying dan juga menggunakan direct drying, yang dimana batch drying ini merupakan suatu pengeringan ketika bahan masuk ke alat pengering itu sampai pengeluaran hasil kering, kemudian baru dimasukkan lagi bahan berikutnya. Direct drying ini pada sistem direct drying ini bahan dikeringkan dengan cara mengalirkan udara pengering melewati bahan, sehingga panas yang diserap diperoleh dari sentuhan langsung antara bahan dan dengan udara pengering. Proses pengeringan ini memfokuskan suhu dan kelembapan udara, yang dimana hasil dari kajian ini yaitu bahwa suhu dan kelembapan udara sangat berpengaruh pada proses pengeringan tiperak ini, yang dimana semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan, maka semakin cepat proses pindah panas berlangsung, sehingga mengakibatkan proses pengeringan semakin cepat pula. Dan juga jika semakin lembab udara di dalam ruang pengering, maka akan semakin lama proses pengeringan berlangsung. Begitu juga sebaliknya. Pada proses pengeringan ini harus menggunakan perbedaan suhu yang tinggi antara pemanas bahan, medium pemanas dan bahan, dan juga
udara pada proses pengeringan ini tidak boleh lembab, karena udara yang lembab akan menghambat proses pengeringan. Berikut video industri keripik singkong. Contoh soalnya. Di sini saya akan menjelaskan soal ini, yang dimana soalnya aliran udara dengan debit 20 meter persegi per menit mempunyai suhu bola kering 25 derajat Celcius dengan entalpi 60 kJ per kilogram. Dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Udara panas tersebut digunakan untuk mengeringkan bahan pangan yang seberat 200 kg dengan kadar air berat basahnya 25% sampai mencapai kadar air berat keringnya 12%. Dan ditanya A. Berapa kilogram berat kering bahan pangan tersebut? B. Berapa kilogram berat air bahan yang diuapkan? C. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan tersebut? D. Apabila nilai bahan bakar 1000 kJ per kilogram dan tidak ada kehilangan energi, berapakah kilogram berat bahan bakar yang dibutuhkan? Bisa dilihat yang diketahuinya itu ada Q 20, terus ada T1 25, T2 70, di sini ada entalpinya 60. Di sini ada berat basahnya 25%, berat keringnya 12%, dan berat keseluruhannya 200 kg. Yang ditanyakan itu kan berat A itu berat kering bahan pangan, sehingga kan berat keseluruhannya kan. Kita mencari kita mau mencari berat kering kan. Kan berat basahnya itu diketahuinya cuma persenannya kan. Sehingga kita harus mencari berat dari basahnya. Jadi kita ini kan yang basah kan. Jadi kita cari dulu berat basahnya berapa, baru mencari si berat keringnya. Jadi kita mencari berat basahnya itu 25%, si persentase berat basahnya dikali ini berat keseluruhannya, sehingga menghasilkan 50 kg. Untuk mencari berat bahan keringnya itu si keseluruhan dikurangi si 50 gram ini, sehingga menghasilkan 150 kg. Yang B itu ditanyanya itu berat air yang diuapkan, sehingga kita mencari berat keringnya dulu. Berat keringnya dulu kita cari menggunakan rumus yang ini, ya kan? Rumus yang ini. Jadi ini kan 5M dibagi M tambah 150 sama dengan 0,12 kan. Ini nih dipindahin ke sini. Jadi mana sih?
jadi bingung sendiri. Terus ini ya, jadi M sama dengan 0,12 kali M tambah yang ini 150 ini. Udahlah, tinggal kali-kali, tinggal nentuin. Jadi hasil si M nya ini berat dari keringnya ini menghasilkan 20,45. Pokoknya tadi dihitung 20,45. Ini kan. Terus udah cari berat keringnya. Tadi kan udah diketahui kan si berat basahnya ya. Jadi untuk mencari berat yang diuapkannya itu berat basah dikurangi berat kering sehingga menghasilkan 29,55 kg. Ini B. Terus bagian C yang dimana kan diketahui kan T1 ini sama T2. T1 nya 25 derajat Celcius, T2 nya 70 derajat Celcius. Nah, kita tuh cari dulu nih di psikometri. Menghitung dengan cara psikometri sehingga menghasilkan H1 nya itu 0,0137 sama 0,029. Kita kan sebelum mencari waktu pengeringannya, cari dulu selisih rasio kelembapan atau delta, yaitu berat uap air berat uap air dibagi kilogram udara kering. Jadi M sama dengan Q dibagi Q. Jadi 20 meter persegi kali 0,86 sehingga menghasilkan 23,25 kg. Ini apa sisi hasilnya yaitu. Terus kita udah tuh dari ini kita cari ini M kan, kita M. Kita cari waktu pengeringannya. Waktu pengeringannya itu menggunakan rumus ini. Pokoknya ini dulu baru nanti ke rumus ini. W berat uap yang diuapkan dibagi M dikali delta H. W ini kan udah diketahui dari yang B kan, 29,55. Yang dari B itu 29,5 watt. 2325 ini didapatkan dari tadi kan M ini. Si delta H-nya ini perkurangan dari H2 dikurangi H1 kan, sehingga dikali menghasilkan 83,2 menit. Jadi waktu pengeringannya yaitu 83,2 menit. Slide selanjutnya D, terakhir nih D. Yang ditanya itu kebutuhan bahan bakarnya. Kan tadi udah diketahui kan T1 nya 25 dan T2 nya 70. Kayak tadi yang di C, kita cari dulu si psikometrinya. Tapi ini gara-gara beda satuan, jadi kita juga harus mencari H1-nya itu beda satuannya juga. Pokoknya dilihat dari psikometri ini, pokoknya perhitungannya. Sehingga menghasilkan H1 60, H2-nya 109 per kilogram. Untuk mencari jumlah bahan bakarnya itu menggunakan rumus kebutuhan energi dibagi nilai bahan bakar. Kebutuhan energi ini menggunakan rumus M dikali delta H dikali TP kan. Jadi tadi kan udah diketahui kan M-nya 29,5 dikali di kilogram dikali 49. Kenapa 49? Karena delta H ini H1 dikurangi H2 jadi hasilnya 49. Terus TP itu kan perhitungan yang tadi yang di C menghasilkan
hasil 83,3 menit. Dibagi nilai bahan bakarnya, nilai bahan bakar ini udah diketahui di soal 10.000 kJ per kilogram. Jadi tinggal dikaliin aja sama dibagiin, pokoknya tinggal dihitung. Terus 9,55 kg dikali 49 dikali 83,3 dibagi 10.000 sehingga menghasilkan 9,46 kg. Kebutuhan bahan bakarnya jadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.